Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bisa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidang kalih wa subh. Akhir-akhir ini kita mendapatkan satu pesan berupa video dan banyak dipertanyakan tentang masalah kapan sebaiknya kita membacakan doa, memanjatkan doa untuk saudara kita, yaitu tentang doa yang lafadznya husnul khotimah. Ada sebagian dari kita berpendapat doa husnul khotimah kita mohonkan sebagusnya yaitu sebelum orang meninggal dunia. Sedangkan begitu dia sudah meninggal dunia, hendaknya kita tidak memohonkan doa husnul khotimah kembali karena dia sudah meninggal dunia. Jadi sudah tidak bisa berubah ketetapannya tersebut. Kalau seandainya nujubillah min dzalik dia sudah suul khotimah, maka kalau kita berdoa husnul khotimah seolah-olah menjadi percuma karena dia sudah suul khotimah. Lalu mari kita akan melihat dengan berbagai sudut pandang, di mana Al-Fakir akan membawakan beberapa sudut pandang. Apakah kita masih boleh melanjutkan doa memohonkan kepada Allah untuk husnul khotimah untuk saudara kita sesama muslim yang sudah meninggal dunia? Coba kita melihat di sini. Mari kita melihat daripada husnul khotimah tersebut. Husnul itu adalah baik, khotimah adalah penutup atau akhir yang baik. Nah, doa husnul khotimah tersebut yang diperdebatkan tersebut, coba kita melihat. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Orang yang meninggal suul khotimah, yaitu kebalikannya, meninggal dalam keadaan buruk. Yaitu apa meninggal dalam keadaan buruk tersebut? Contohnya dia mati mabuk, mati. Dia berjudi, mati. Dia zina, dia mati. Maka kalau dia ini suul khotimah seperti itu, maka masih kita diperbolehkan syariat untuk mendoakannya selalu dengan menambahkan akhir doa, semoga si fulan yang meninggal karena kita tentu tidak menyebutkan dia meninggal karena mabuk, tetap mendapatkan husnul khotimah. Yang tidak diperbolehkan adalah kalau dia ini suul khotimah disebabkan naudzubillah min dzalik dia meninggal murtad, alias meninggal dalam keadaan tidak membawa iman wal Islam, yaitu dia murtad, maka tidak boleh mendoakan apapun secara syariat. Kali ini nanti bisa alasannya, dalilnya dibahas dengan kesempatan yang lain. Nah, kenapa orang yang meninggal dalam keadaan matinya mabuk ya dan sebagainya masih dalam syariat diperbolehkan, bahkan selalu didoakan husnul khotimah? Tidak lain tidak bukan Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita dalam satu riwayat hadis, kalau Rasulullah SAW la yahliku ma'ad du'ai ahadun. Di sini disebutkan ya, tidak akan celaka seorang yang berdoa. Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu akan bermanfaat terhadap bencana yang sudah dan atau yang belum turun. Jadi contohnya ada banjir melanda satu daerah, ini bencana sudah turun, tapi bukan berarti kita tidak boleh doa untuk ya Allah jangan banjir daerah ini. Tetap kita doakan, ya Allah daerah saya banjir, ya Allah hilangkan banjirnya, ya Allah, ya Allah jangan ada banjir lagi ya Allah di daerah sini. Nah, tetap misalnya itu banjirnya parah sekali, tapi kalau bagi orang-orang yang minta sama Allah agar banjir tersebut dihilangkan oleh Allah, agar banjirnya tidak ada lagi dan sebagainya, maka bagi orang yang berdoa maka akan mendapatkan lutuf, yaitu kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa lutufnya Allah? Banyak sekali. Mungkin dia sama-sama terkena banjir, yang satu berdoa minta perlindungan dari Allah atas banjir tersebut, yang satu tidak berdoa, maka orang yang berdoa tersebut dapat lutuf. Apa lutuf tersebut? Mungkin karena banjirnya dia tidak sakit, mungkin karena banjirnya tersebut dia justru mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena sabar dalam keadaan musibah, dan yang lainnya. Sedangkan dalam riwayat hadis yang lain pun juga disebutkan man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Nah, ada disambung dengan riwayat yang lain. Kanjeng Nabi bersabda, ummati ummatun marhumatun. Kanjeng Nabi di awal hadis ini mengatakan, umatku ini adalah umat yang disayangi. Tadkhulu kuburaha,
bidunubi kal jibal. Waktu dia ini ada sebagian dari umat Kanjeng Nabi masuk ke dalam kuburnya ini membawa dosa, naudzubillah min dzalik, yaitu dosa yang banyak seperti gunung banyaknya. Wa takhruju minal kuburi wa qad ghufira laha bistighfaril ahya'i al amwat. Tetapi begitu dia dibangkitkan dalam kuburnya, ternyata dosanya semua diampuni oleh Allah berkat doanya orang-orang yang masih hidup. Ini luar biasa, sallallahu alaihi wasallam. Jadi doanya orang yang masih hidup bermanfaat, berfaedah untuk memintakan pengampunan kepada Allah bagi yang sudah meninggal, kalau yang kebetulan yang meninggal dunia ini masih bawa dosa. Nah, berarti begitu ada saudara kita yang meninggal dunia, katakan mau bilang mendalik dia suul khotimah karena meninggal mabuk dan sebagainya, tapi tetap membawa keadaan iman dan Islam, masih tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu kita doakan semoga si fulan husnul khotimah, maka dia akan mendapat lutuf. Apa lutufnya? Tentu Allah yang lebih tahu. Mungkin salah satu contohnya benar dia suul khotimah, tapi kalau dia dapat lutuf, dia dikurangi siksanya di sisi Allah. Dia akan diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan amal yang dulu pernah dikerjakan waktu hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian kecil daripada lutufnya Allah, dan lutufnya Allah ini adalah sangat banyak sekali. Lalu kalau kita melihat perjalanan akhirat itu bukan cuma berhenti saat dia meninggal dunia, tetapi setelah itu ada alam kubur, hari berbangkit, hari menunggu hisab, minas sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana hum mas'ula. Ditanya di mizan, lalu setelah itu lewat jembatan Shirathul Mustaqim dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau orang tersebutnya kita terus setelah meninggal dunia, walaupun 1 tahun kita tetap doakan dia husnul khotimah, dia meninggal sudah 2 tahun kita tetap doakan husnul khotimah, maka apa arti husnul khotimah tersebut? Yaitu penutup yang baik, akhir yang baik. Maksudnya begini, kalau seandainya dia ini meninggal dunia, mestinya kuburnya ini adalah lubang-lubang neraka, naudzubillah min dzalik. Ya, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min nar. Sesungguhnya kubur ini cuma ada 2, yaitu apa? Taman surga atau lubang-lubang neraka, atau lubang-lubang neraka. Dan kita doakan husnul khotimah, bisa saja ditukar oleh Allah, yaitu tadinya dia ini lubang-lubang neraka menjadi masuk ke dalam taman-taman surga alam kuburnya. Lalu apa lagi? Waktu dihisab, ya, maka dia mendapatkan hisab yang ringan. Karena apa? Ini akhir yang baik. Husnul khotimah, semua minta hisab yang ringan. Atau tanpa hisab, bihori hisab, berarti ini husnul khotimah. Lalu apa lagi? Waktu menerima catatan, mungkin dia catatannya tadinya menerima catatannya buruk, yaitu harus dari belakang tangan kiri. Tetapi karena kita mendoakan husnul khotimah, dirubah oleh Allah apa? Dia menerima catatannya dari depan tangan kanan. Lalu apalagi husnul khotimah, akhir yang baik. Waktu nyebrang Shirathul Mustaqim, jembatan Shirathul Mustaqim, waktu dia menyeberang, yaitu kita doakan husnul khotimah, maka dia akan diterima doanya oleh Allah, maka dia akan mendapatkan akhir yang baik. Yaitu bagaimana maksudnya? Yang tadinya mestinya dia menyeberang Shirathul Mustaqim, masuk neraka, terpleset, tetapi karena didoakan husnul khotimah, maka dia bisa menyeberangi Shirathul Mustaqim, yaitu secepat kilat tanpa terpleset masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, Kanjeng Nabi mengatakan yaitu doa usilahul mukmin. Doa ini senjatanya orang mukmin. Jadi harus kita terus menggunakan, membawa doa ini agar saudara kita tertolong. Lalu apalagi Kanjeng Nabi mengatakan la yaruddul qada'u. Di sini disebutkan la yaruddul qada'u. Di sini Kanjeng Nabi mengatakan tidak ada yang berubah daripada qada'nya Allah. La yaruddul qada'i illa doa, yaitu melainkan dengan doa. Maka dari itu perbanyak kita berdoa kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Ingat, suatu saat kita juga akan mengalami yang sama. Kalau kita sering membacakan doa kepada saudara kita, niscaya kita pun juga akan didoakan. Khususnya doa husnul khotimah adalah doa yang sangat luar biasa. Kita kepingin semuanya akhir yang baik. Sebagai gambaran, kalau ada sepak bola, maka kalau ada satu kesebelasan, dia menyerang dengan cantik sekali, tapi tidak gol-gol. Ternyata musuhnya tersebut walaupun mainnya buruk cuma bertahan, tiba-tiba di akhir menit bisa menggolkan satu saja. Tentu yang menang siapa? Apa yang dilihat permainan cantik? Tidak, yang menghasilkan 1 gol tersebut. Itu namanya apa? Husnul khotimah, penutup yang baik dengan menang 1-0. Nah, kita ini pengen husnul khotimah. Kita paham, kita ini amal kita ini banyak tidak ikhlasnya, banyak salahnya hukum syar'i. Salat kita tidak sempurna.
sholat kita banyak lalainya, tidak khusyuk, amal kita banyak riaknya, sedekah kita ya Allah ini sangat jauh daripada apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkat kita ini berdoa, mendoakan saudara kita, mendoakan untuk diri kita sendiri, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan amal kita yang tidak baik ini diterima oleh Allah. Dosa kita yang sudah tertulis di catatan dosa kita dihapus oleh Allah, diganti dengan amal yang baik. Suatu saat kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita ini tempat kita dijadikan taman-taman surga. Hisab kita ringan, menerima catatan amal dari depan sebelah kanan, nyebrang Shiratal Mustaqim dengan secepat kilat, dan bisa minum telaga haudnya Nabi besar Muhammad SAW, dan masuk surga di belakang barisan Nabi besar Muhammad SAW tanpa hisab, tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Berarti setelah kita mempelajari dalil-dalil ini, tetap mendoakan husnul khatimah bagi siapa? Orang yang masih hidup ataupun dia sudah meninggal dunia. Walaupun dia meninggal sudah 100.000 tahun yang lalu, tetap kita mendoakan saudara kita husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.